Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang. Part 19 Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Chula Dhammasala, Khao Chion, Wat Yanasang Wararam, Chonburi oleh Pra Ajahn Suchat Abhijato. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015. Penerjemah Siddhartha Suryametta, Editor Feliciana Suryametta, Proofreader Margareta Naga Prilianti, Sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015, a collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Suchat Abhijato. Copyright Pra Suchat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchat.com, www.kamathana.com, www.archive.org/details/dhamma1415 Indonesia. Pada video part 19 ini, saya akan membacakan seluruh bagian 19 Umat Awam asal Amerika Serikat 26 November 2015 dan saya akan sambung sebagian dari bagian 20 Umat Awam asal Skotlandia di hari yang sama 26 November 2015. Baiklah, kita mulai. Bagian 19 Umat Awam asal Amerika Serikat 26 November 2015. Tan Ajahn, ada pertanyaan yang ingin kamu tanyakan? Umat awam pria, saya ingin tahu bagaimanakah cara berurusan dengan nafsu. Tan Ajahn, apakah kamu menikah dan apakah kamu mau menyingkirkan nafsumu? Umat awam pria, saya ingin mampu mengendalikannya dengan lebih baik. Tan Ajahn, kamu sekedar harus merenungkan asubha. Cobalah untuk menjadikannya sebagai praktek harian kamu. Di pagi hari sebelum kamu berangkat kerja, kamu bermeditasi. Dan setelah itu, kamu merenungkan asubha sejenak. Memeriksa 32 bagian tubuh atau membayangkan bagaimana tubuh membusuk. Pelajarilah aspek tidak menarik dari tubuh. Bagian tidak menarik dari tubuh ada di sana, tetapi kita tidak suka melihatnya. Kamu dapat memeriksa 32 bagian tubuh, terutama bagian-bagian internal tubuh yang berada di bawah kulit. Visualisasikan kerangka atau organ-organ. Jika kamu tidak dapat memvisualisasikannya, kamu dapat menggunakan gambar di dalam buku-buku. Kamu kemudian mencoba memasukkannya ke dalam pikiranmu. Umat awam pria, apakah saya mempraktekannya ketika saya pergi keluar dan melakukan aktivitas sehari-hari saya? Tan Ajahn, iya, kamu melakukannya terutama ketika perasaan penuh nafsu muncul. Kamu harus melihat pada sisi tidak menarik dari tubuh. Jika kamu hanya melihat pada sisi menarik dari tubuh, itu dapat membangkitkan nafsumu.
Sehingga kamu harus melawannya dengan memvisualisasikan aspek tidak menarik dari tubuh. Itu seperti seorang jago tembak yang harus cepat dalam menggunakan pistolnya. Agar cepat, kamu harus praktek. Jadi, kamu harus mempraktekannya sampai akhirnya itu menjadi kebiasaanmu. Begitu nafsu muncul, kamu segera mampu menggunakan perenungan ini. Kamu memerlukan sebuah pikiran yang tenang dalam rangka untuk mampu merenungkan asubha secara efektif. Ketika pikiran tidak tenang, kamu memiliki kebencian. Jadi, kamu harus mencoba untuk memiliki sedikit ketenangan. Maka akan lebih mudah bagimu untuk merenung. Jika pikiranmu tidak tenang, kekotoran batin akan memblokir perenungan kamu. Kamu dapat berganti-ganti antara praktek samadhi dan praktek perenungan kamu. Umat awam pria. Untuk siang hari, apakah saya menggunakan Buddho? Tan ajan. Itu digunakan untuk memperoleh samadhi. Kamu perlu mengembangkan sedikit samadhi, sehingga pikiranmu cukup tenang untuk mampu merenung. Jika pikiranmu tidak tenang, kamu akan terdorong untuk berpikir tentang hal-hal yang lain. Ketika pikiran gelisah, pikiran tidak suka berpikir tentang dhamma. Pikiran suka berpikir dengan cara kilesa. Tanpa samadhi, kamu mungkin hanya mampu merenungkan selama beberapa menit. Kemudian, kamu akan menyerah dan berpikir tentang hal-hal yang lain. Jika kamu memiliki samadhi, kamu dapat merenung jauh lebih lama. Sasarannya adalah untuk merenung sebanyak mungkin hingga asubha meresap di dalam pikiranmu. Saat ini asubha adalah sekedar sebuah memori, dan itu dapat menghilang dengan sangat cepat. Kamu mau asubha pergi melampaui memori kamu. Kamu mau asubha untuk masuk ke dalam hatimu. Cara untuk melakukannya adalah untuk mempraktekkannya di sepanjang waktu. Ini tidaklah mudah jika kamu sedang bekerja. Kamu perlu praktek penuh waktu dalam rangka untuk mengembangkan samadhi dan mampu untuk merenungkan asubha dengan efektif. Namun, cobalah dan lihat sejauh mana kamu mampu melakukannya. Sasarannya adalah untuk tidak melupakan bagian tidak menarik dari tubuh dan untuk mampu menggunakannya ketika kamu melihat sebuah objek cantik agar kamu dapat memiliki pandangan yang seimbang. Saat ini pandangan kamu berat sebelah. Kamu hanya melihat sisi menarik dari tubuh. Kamu tidak mau melihat pada sisi tidak menarik dari tubuh. Ketika kamu melihat pada sisi yang menarik, kamu terangsang. Tetapi jika kamu dapat melihat pada sisi yang tidak menarik dari tubuh, kamu dapat menghancurkan nafsumu. Pada dasarnya, kamu harus terus melakukannya. Berganti-ganti antara samadhi dan perenungan asubha. Setelah kamu keluar dari samadhi, kamu melakukan perenungan asubha. Dan setelah kamu lelah merenung, kamu kembali ke dalam samadhi. Karena setelah kamu merenung selama beberapa waktu, kemampuanmu untuk merenung akan menurun. Dan kamu mungkin mulai berpikir tentang hal yang lain. Jadi, ketika kamu tidak merenungkan asubha atau apapun subjek pilihanmu, maka kamu seharusnya menghentikan pikiran agar tidak berpikir dengan kembali ke dalam samadhi untuk memperbarui kekuatan pikiran, dalam kurung memperoleh kembali ketenangan mental. Cukup lakukan itu bolak-balik sampai kamu tahu kamu dapat mengatasi keinginanmu. Akhir dari tanya jawab. Baiklah, kita lanjutkan dengan bagian 20, umat awam asal Skotlandia, 26 November
2015. Umat awam 1. Saya tertarik mempelajari lebih banyak tentang meditasi. Tan Ajan. Meditasi adalah untuk pikiran, sementara obat-obatan adalah untuk tubuh. Masalahnya bukan dengan tubuh, masalahnya adalah dengan pikiran. Ketika kamu tidak bahagia, ketidakbahagiaan ada di dalam pikiran. Sama halnya, kebahagiaan ada di dalam pikiran dan tidak di dalam tubuh. Pikiranmu tidaklah bahagia dikarenakan kebodohan batin yang dimiliki pikiran itu sendiri. Pikiran melekat terhadap tubuh dan tidak memahami sifat sejati dari tubuh. Jadi, ketika sifat sejati dari tubuh mulai mengungkapkan dirinya, ini menyebabkan perasaan menyakitkan di dalam pikiran. Ketika kamu menjadi sakit, bukan tubuh yang tersakiti, melainkan pikiranlah yang tersakiti, karena pikiran tidak pernah berpikir bahwa tubuh akan menjadi sakit atau tubuh akhirnya akan harus mati. Jadi, ketika kemungkinan untuk sakit atau mati itu mengemuka di pikiran, pikiran tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Dengan Buddhisme, kita memiliki alat-alat untuk memeriksa. Kita menggunakan pikiran untuk menerima kebenaran dari tubuh dan untuk menjadi tidak tersakiti oleh sifat dari tubuh. Kita dapat memisahkan pikiran dari tubuh dengan metode meditasi wawasan dan meditasi untuk ketenangan. Kita menggunakan kedua langkah ini. Kedua jenis meditasi ini untuk membuat pikiran tenang. Langkah selanjutnya adalah menggunakan ajaran Buddha untuk mengajari pikiran agar memahami bahwa pikiran dan tubuh adalah dua hal yang berbeda. Apapun yang terjadi pada tubuh tidak terjadi pada pikiran. Tubuh menjadi sakit, menjadi tua, dan mati. Tetapi pikiran tidak menjadi sakit, menjadi tua, dan mati. Namun, dikarenakan ketidaktahuan atau kebodohan batin dari pikiran, pikiran tidak mengetahui dirinya sendiri dan menganggap tubuh sebagai dirinya. Jadi, pikiran berpikir bahwa apapun yang terjadi pada tubuh sedang terjadi pada dirinya. Sasarannya adalah untuk mengajari pikiran, untuk membiarkan pikiran mengetahui bahwa pikiran bukanlah tubuh dan bahwa pikiran itu dapat menjadi sama bahagianya dengan atau tanpa tubuh. Cara bagi pikiran untuk menjadi bahagia dengan atau tanpa tubuh adalah dengan meditasi untuk menenangkan pikiran. Ketika kamu bermeditasi, kamu menarik pikiran menjauh dari tubuh. Saat ini, pikiranmu mengandalkan tubuhmu untuk kebahagiaan. Jenis kebahagiaan ini adalah singkat. Jenis kebahagiaan ini tidak bertahan, karena jenis kebahagiaan ini mengandalkan tubuh, yang mana tubuh tidaklah bertahan. Jadi, ketika tubuh menjadi tertekan, pikiran menjadi kesal dan terganggu, karena pikiran tidak mau ini terjadi. Pikiran mau terus menggunakan tubuh untuk menikmati kehidupan. Jadi, apa yang kita harus lakukan adalah mencari sebuah cara alternatif untuk menikmati kehidupan tanpa menggunakan tubuh, dan meditasi adalah cara untuk memperoleh kenikmatan ini. Dalam rangka untuk berhasil di dalam meditasi, kamu memerlukan sebuah alat untuk membawa pikiran ke dalam kedamaian, ke dalam ketenangan. Saat ini pikiranmu terus-menerus bergerak, berpikir di sepanjang waktu. Sejak waktu kamu bangun sampai waktu kamu mau tidur, kamu terus berpikir. Dan pemikiranmu berdasarkan pada kebodohan batin dan ketidaktahuan.
Pemikiranmu berdasarkan pada mencari kebahagiaan melalui tubuhmu. Jadi, kamu mau menghentikan pemikiran ini. Jika kamu dapat menghentikan pikiranmu agar tidak berpikir, maka pikiranmu akan menjadi damai, nyaman, dan bahagia. Itu adalah sebuah jenis kebahagiaan yang berbeda dibandingkan jenis kebahagiaan yang kamu dahulu biasa miliki dari tubuhmu. Itu yang saya sebut kebahagiaan mental, bukan kebahagiaan fisik. Dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan mental ini, kamu harus menarik pikiranmu menjauh dari tubuhmu. Menghentikan pikiranmu agar tidak berpikir. Ketika pikiranmu berhenti berpikir, maka pikiranmu akan menjadi damai. Inilah langkah awal dari meditasi, untuk membuat pikiran menemukan kenikmatan tanpa mengandalkan tubuh. Inilah jenis kenikmatan yang lain yang kamu bisa dapatkan dari pikiran itu sendiri. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menghentikan pikiranmu agar tidak berpikir. Dan yang kamu gunakan untuk menghentikan pikiranmu agar tidak berpikir adalah apa yang kita sebut perhatian. Perhatian adalah untuk berfokus atau berkonsentrasi, dalam kurung mengikatkan pikiran pada satu objek tertentu. Jadi, perhatian dapat membuat pikiran berhenti berpikir tentang hal-hal lain. Ada banyak objek yang berbeda-beda yang kamu dapat gunakan untuk mengikatkan pikiranmu. Dalam Buddhisme, cara yang paling populer adalah merapalkan nama Buddha. Ini disebut sebuah mantra. Cukup mengulang sebuah kata. Di Thailand, kami menggunakan kata Budho, yang berarti Buddha. Ini dikarenakan orang-orang Thai dibesarkan untuk menghormati dan mengandalkan Buddha, untuk berpikir bahwa Buddha adalah juru selamat kami. Sehingga ketika kami memikirkan beliau, pikiran kami menjadi nyaman, damai, dan tenang. Jadi, bagi kebanyakan orang Thai, mereka suka menggunakan Budho sebagai objek perhatian. Kamu dapat melakukannya di sepanjang waktu, sejak kamu bangun sampai waktu kamu mau tidur. Jika kamu hanya melakukannya ketika kamu mulai duduk dalam meditasimu, itu tidak akan cukup. Karena perhatianmu tidak akan cukup kuat untuk menghentikan pikiranmu agar tidak berpikir. Jadi, dalam rangka untuk menghentikan pikiranmu agar tidak berpikir ketika kamu duduk bermeditasi, kamu harus mulai sebelum kamu duduk bermeditasi. Kamu harus mulai sejak waktu kamu bangun. Cobalah untuk tidak memikirkan hal-hal lain, kecuali untuk hal-hal yang kamu sedang lakukan pada saat itu. Cukup berfokus pada apapun yang sedang kamu lakukan pada saat itu, dan ulangi sebuah mantra untuk membawa pikiran tetap pada aktivitas yang sedang terjadi pada saat itu. Inilah yang kita sebut perhatian. Ketika kamu bangun, kamu mengawasi tubuhmu dan mengamati setiap gerak-gerik aktivitas tubuh. Inilah yang dinamakan perhatian terkait tubuh, yakni menggunakan tubuh sebagai objek perhatian dalam rangka untuk mencegah pikiran agar tidak memikirkan tentang hal-hal lain. Jika kamu dapat gigih dalam mengembangkan perhatian, maka kamu akan mampu menghentikan pemikiranmu ketika kamu duduk. Ketika kamu duduk bermeditasi, kamu dapat menggunakan pernapasanmu sebagai objek atau fokus konsentrasimu. Cukup awasi. Kamu tidak perlu mengendalikan pernapasanmu. Kamu sekedar membiarkan pernapasan secara alami. Kamu sekedar menggunakan pernapasan sebagai sebuah objek konsentrasimu. Ketika kamu duduk, cukup tutup matamu. Cobalah rasakan napasmu yang masuk dan keluar. Jika pikiranmu cukup tenang,
kamu akan mampu melihat kontak dari napas di ujung hidungmu atau di atas bibir bagian atas di sekitar area tersebut. Cobalah untuk fokus hanya pada titik itu. Jangan pergi kemanapun. Jika kamu tidak dapat merasakannya, janganlah khawatir. Sekedar menyadari apakah kamu sedang menarik napas atau menghembuskan napas. Dan sekedar menyadari apakah napasmu panjang atau pendek. Tidaklah masalah apakah napas itu panjang atau pendek. Jika napas itu panjang, sekedar catat bahwa itu sebuah napas panjang. Jika itu pendek, sekedar catat bahwa itu sebuah napas pendek. Sekedar sadari napasmu, dan cobalah untuk tidak membiarkan pikiran pergi memikirkan hal-hal lain. Umat awam 1. Saya melakukannya untuk waktu yang tidak begitu lama, cuma sekitar 20-30 menit. Dan ajan. Ya, itu karena hanya selama itulah perhatianmu mampu melakukannya. Tetapi jika kamu mengembangkan perhatian yang lebih kuat, maka kamu dapat duduk lebih lama. Kamu akan semakin mahir dalam melakukannya. Itu seperti segala hal lain yang kamu pelajari, seperti mengemudi, bermain tenis, bermain golf. Semakin banyak kamu melakukannya, semakin ahli kamu jadinya. Jadi itu perkara praktek. Kamu harus mendorong dirimu untuk berpraktek sebanyak mungkin. Saat ini saya sedang mengajarimu bagaimana cara merawat pikiranmu yang tersedot ke dalam sakit dari tubuhmu. Umat awam 1. Saya sedang mencoba memulihkan kesehatan saya. Baiklah, saya akhiri dahulu video part 19 sampai di sini. Pada video part 20, saya akan menyelesaikan membacakan bab 20, Umat Awam asal Skotlandia, 26 November 2015. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang